Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nugudahini, NPM A201071 dari kelompok B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh. Tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendalian kerja organ tubuh, kemudian pusat pengendalian tangkapan, dan alat komunikasi dengan dunia luar. Bagaimana struktur sel saraf? Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirim impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirim impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit itu pendek. Dan terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya, yaitu pertama, sel saraf sensorik atau saraf eferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga, ada sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kedua, sistem saraf perifer atau tepi, yaitu 12 pasang saraf serabut otak, saraf kranial, 30 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Ketiga, ada sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, yaitu susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Kemudian otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak kecil, otak besar, dan otak tengah. Otak besar atau cerebrum berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan keseimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Dan kemudian yaitu ada otak kecil atau otak cerebellum, berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Dan yang terakhir ada otak tengah atau mesencephalon, terletak di depan otak kecil dan jembatan faral atau menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer terbagi menjadi 2, yaitu 12 pasang. Yaitu pertama, 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial yang terdiri 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motorik, dan 4 pasang saraf gabungan. Yang kedua, ada 30 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggul, 5 pasang saraf pinggang, dan 1 pasang saraf ekor. Saraf otonom SSO meninggalkan korda spinalis dan mempersarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. SSO involuntar atau tidak disadari,
Dan sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem parasimpatik mempersarapi jantung, yaitu untuk kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Kemudian arteri dan vena besar dan kecil, yaitu untuk konstriksi. Kemudian otot polos saluran cerna, yaitu untuk penurunan motilitas. Kemudian otot polos sel nafas, yaitu untuk relaksi bronkus dan penurunan sekre bronkus dan merangsang kelenjar keringat. Kemudian sel saraf parasimpatik mempersarapi jantung, yaitu untuk memperlambat kecepatan denyut. Sel saraf cerna yaitu untuk meningkatkan motilitas, dan sel saraf nafas yaitu untuk kontraksi jalan nafas. Dan sistem saraf parasimpatik terdiri dari 25 pasang saraf simpul terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang, berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan daerah pinggang, sehingga disebut juga saraf thoracolumbar. Praganglion pendek. Pranglion urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Postganglion yaitu urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Sedangkan sistem parasimpatik, urat pranglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu dan berpangkal pada medula oblongata, dan kerjanya berlawanan dengan kerja saraf parasimpatik. Dan juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Itulah hasil penjelasan saya tentang sistem saraf. Lebih dan kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.